Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di malam ini, di hari ini, hari Selasa, tanggal 27 April 2021. Saya doakan Anda semua hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kemudahan, semakin hari semakin penuh dengan cahaya, dan semakin hari hidupnya penuh dengan keindahan. Cahaya dalam hidup membuat hidup Anda penuh keberanian, penuh dengan kenikmatan, dan itulah cahaya kehidupan. Cahaya itu diberikan Tuhan kepada semua orang sesungguhnya, tapi hanya sebagian orang saja yang mau untuk menerima cahaya itu. Jadi ketika ada orang sibuk mencari cahaya Tuhan ke atas gunung, ke makam-makam, ke hutan, ke tempat-tempat sepi dan sebagainya, sungguhnya bukan seperti itu caranya. Karena yang namanya cahaya, yang namanya petunjuk Tuhan itu hadir di manapun, di tempat apapun, di waktu kapanpun, tergantung bagaimana kita mampu menangkap, mampu menerima, mampu membaca gitu ya, semua petunjuk-petunjuk itu, dan mau membuka diri terhadap masuknya cahaya Tuhan. Kalau Anda sudah menutup diri Anda, merasa diri Anda sudah benar, tapi hidup Anda tidak nyaman. Ini banyak orang seperti itu. Banyak orang merasa ngotot dengan pemahaman yang benar. Yang benar seperti ini, kamu salah. Tapi hidupnya tidak nyaman. Hidupnya itu tidak punya apa-apa. Hidupnya itu tidak punya mobil, tidak punya rumah, tabungannya tidak ada, hutang di mana-mana. Tapi ngotot bahwa pemahaman yang benar. Tapi ngotot bahwa hidupnya sudah benar. Ini kan lucu gitu loh, ini lucu. Jadi banyak orang kadang seperti itu, merasa sok tahu karena pengen dikatakan pintar, pengen dikatakan hebat, pengen dikatakan punya ilmu, lalu membuat istilah-istilah, membuat sesuatu yang terlihat terlihat hebat, terlihat wow, tapi sebetulnya itu semua salah gitu. Lalu memaksakan bahwa apa yang dia pahami itu benar. Cek saja kehidupannya, itu gampang sebetulnya. Dan banyak orang sekarang dengan mudahnya mengakses media sosial ya, YouTube, Facebook dan sebagainya, banyak orang yang hanya berbekal baca buku, hanya berbekal marah-marah, berbekal bukunya orang, menjiplak bukunya orang, tapi tidak mau menyebutkan sumbernya, lalu mengatakan itu hasil dirinya sendiri, hasil pengalamannya dia gitu ya, dan mengatakan bahwa ini saya yang buat, ini pengalaman saya, padahal dia habis dengerin YouTube-nya orang, baca bukunya orang, bahkan dengarkan YouTube saya, baca buku saya, lalu mereka mengatakan bahwa ini dia buat sendiri. Ini hal yang buat saya sebagai orang akademisi, ini sesuatu yang salah gitu ya, sesuatu yang jelek, karena banyak orang akhirnya sibuk menjiplak tanpa dia memahami esensinya dengan benar. Dan seharusnya kalau di dunia akademisi, ketika kita menulis sesuatu dan kita ngambil sumbernya orang, ya dituliskan sumbernya, ini dari mana gitu ya, ditulis sumbernya supaya kita menghargai hasil karya orang lain. Dan itulah harusnya manusia saling menghargai. Menghargai di sini adalah apapun, menghargai karya orang lain, menghargai sikap orang lain, semua orang ya. Jadi jangan menghargai karena melihat dia agamanya sama, sukunya sama, kemudian bangsanya sama, bukan itu. Hargailah semua orang itu sebagai manusia, sebagai sama-sama ciptaan Tuhan, harus menghargai dengan benar. Seandainya nih ya, semua orang di dunia ini saling menghargai, hidup ini indah sebetulnya. Hidup ini nyaman sekali. Tidak akan ada pertengkaran, tidak akan ada apapun, dan itulah tujuannya agama sebetulnya, menciptakan kedamaian di muka bumi. Agama apapun pasti pengennya kedamaian. Makanya kadang saya heran ketika ada orang bertengkar karena urusan agama, kemudian ada orang bertengkar urusan kepercayaan dan sebagainya.
Setahu saya, semua agama mengajarkan bagaimana menghargai orang lain, bagaimana sayang pada orang lain. Ketika Anda beragama, Anda menganggap agama Anda paling benar, itu tidak apa-apa, itu hak Anda, memang harus seperti itu. Tapi itu untuk diri Anda dan orang-orang yang sama dengan Anda. Ketika bertemu dengan orang lain yang berbeda agama, hargailah mereka, hargailah dia, gitu ya, bahwa oh, dia sama-sama manusia, ciptaan Tuhan juga. Sama, saya selalu mengatakan bagi diri saya bahwa agama saya bagus, paling bagus. Tapi ketika bertemu orang, saya hargai orang itu, menghargai sama-sama makhluk Tuhan. Sehingga apa? Ya udah, hargai sebagai manusia, hormati dia, berikan yang terbaik untuk dia. Sama seperti sayang sama diri kita, sama seperti memberikan buat diri kita. Itu yang harusnya kita lakukan. Di hari ini saya memberikan kelas AMC online ke seorang bapak dari Lampung. Meskipun dia dari Lampung, dari pedesaan yang cukup jauh, tapi saya tetap mengajarinya dengan sepenuh hati, mengajarinya dengan ketulusan, dan supaya apa? Supaya sadar bagaimana manusia itu. Saya tidak pernah melihat orang lain dari agama apa, dari bangsa apa status sosialnya. Buat saya, semua manusia itu sama-sama ciptaan Tuhan, sehingga kalau saya bisa sayang sama diri saya, maka saya bisa sayang sama orang lain. Kalau saya bisa menghargai diri saya, maka saya juga bisa menghargai orang lain. Itu kenapa saya tidak mengkotak-kotakkan AMC untuk agama A, untuk agama B, untuk orang A, orang B, enggak. Untuk semua orang. Karena memang AMC adalah metode untuk mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran semua manusia. Sehingga apa? Bersifat universal. Semua orang butuh AMC. Semua orang harus tahu bagaimana menggunakan pikirannya sendiri. Dan saya memang untuk berbagi pencerahan untuk semua orang. Apapun agama Anda, apapun suku bangsa Anda, apapun asal daerah Anda, semuanya sama. Dan saya memberikan yang terbaik yang saya bisa kepada Anda sebetulnya. Karena bagi saya, menghargai orang lain itu adalah bagian dari iman saya kepada Tuhan. Kalau saya menghargai Anda, kalau saya menghargai orang lain, berarti saya menghargai Tuhan yang sudah menciptakan saya. Coba ayo teman-teman di Cahaya Kehidupan semuanya, ketika Anda melihat orang lain, melihat manusia lainnya, lihatlah dia sebagai manusia. Jangan lihat dia sebagai orang yang beragama A, beragama B, dan sebagainya. Lihatlah dia sebagai manusia. Kenapa? Kalau kita melihatnya dia, oh dia agama B, nggak sama dengan saya. Nah, ini muncul pertentangan dalam diri Anda. Tapi kalau Anda lihatnya mereka manusia, sama-sama dengan saya, sehingga saya harus merangkul dia, menyayangi dia, dan memberikan yang sama dengan ketika Anda memberikan pada diri Anda sendiri. Makanya dikatakan bahwa kamu harus menyayangi orang lain seperti engkau menyayangi dirimu sendiri. Nah, ini harusnya yang kita kembangkan. Kalau kita belajar AMC, kita sadar bahwa semua orang itu sama sebetulnya. Kenapa? Sama-sama punya kepala, punya tangan dua, kaki dua, gitu ya. Yang membedakan adalah isi kepalanya. Inilah letak mahadilnya Tuhan sebetulnya. Mau dia dari Amerika, dari Australia, dari Israel, dari Indonesia, dari manapun juga, sungguhnya mereka adalah manusia yang sama dengan kita. Yang membedakan adalah isi dari kepalanya. Mereka pakai bahasa Inggris, kita bahasa Jawa, bahasa Madura. Mereka pakai bahasa Spanyol, kita pakai bahasa Indonesia. Itu kan hanya urusan pembeda di kepala saja sebetulnya. Dan itulah manusia. Makanya di hari ini saya ingin menyadarkan Anda bahwa hidup ini harus menghargai, hidup ini harus menghormati antar sama manusia. Kalau Anda mau membuat dunia ini menjadi aman, menjadi tentram, dan tentunya menjadi damai. Dan ingat, ketika Anda menciptakan kedamaian buat sesama Anda, maka hidup Anda pasti penuh kedamaian. Itulah kunci bagaimana seseorang bisa berpartisipasi, mempunyai peran untuk membuat dunia ini lebih damai, lebih nyaman lagi, dan tentunya lebih menyenangkan. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.